Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Asep Setiawan dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan mempresentasikan salah satu hasil luaran dari program pengabdian masyarakat berupa artikel ilmiah yang diseminarkan di Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat UMY tahun 2020 dengan judul Pelatihan Ibadah Praktis sesuai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah bagi warga Muhammadiyah Banguntapan Selatan, Bantul, Yogyakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja kita akan bahas terkait dengan latar belakang masalah dari pengabdian. Bapak Ibu yang berbahagia, pimpinan cabang Muhammadiyah ataupun PCM Banguntapan Selatan dibandingkan dengan PCM lain di Bantul termasuk ataupun tergolong PCM yang cukup maju dari segi manajemen ataupun pengelolaannya, termasuk juga SDM yang ada di dalam kepengurusan PCM tersebut. Termasuk juga kegiatan-kegiatannya, kegiatan dakwahnya sudah cukup bagus, termasuk AUM yang ada di PCM tersebut juga sangat banyak ya. Dari segi kegiatan dakwahnya ada kegiatan rutin ya berupa pengajian setiap Sabtu sore ya, yang diadakan oleh PCM khusus untuk para pengurus PCM dan juga PRM setempat. Kemudian ada juga pengajian rutin ya, 1 bulan sekali yang jamaahnya ataupun peserta pengajiannya itu tidak kurang dari 1.000 ya, kurang lebih 1.000 jamaah yang ikut, dan itu diselenggarakan setiap Ahad Pon, bergilir dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu PRM ke PRM yang lainnya di lingkup PCM Banguntapan Selatan. Pun demikian, di hal ya, yang mendorong saya untuk melakukan pengabdian masyarakat di PCM Banguntapan Selatan itu adalah di sana kita dapati ada beberapa warga Muhammadiyah yang kurang paham ataupun pemahamannya kurang komprehensif dan menyeluruh terkait dengan bagaimana manhaj Muhammadiyah, khususnya terkait dengan manhaj Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah-ibadah praktis ya berupa fikih toharoh dan juga fikih sholat. Ditemukan di warga Muhammadiyah di PCM Banguntapan Selatan itu, mereka warga Muhammadiyah, organisasinya Muhammadiyah, tetapi mengikuti kajian di luar kajian yang diselenggarakan oleh PCM Banguntapan Selatan. Ada juga ditemukan banyak kaum ataupun warga Muhammadiyah yang cara ataupun praktek peribadahannya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan keputusan yang oleh warga Muhammadiyah yang terdapat dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Oleh karena itu, berangkat dari sini saya terdorong untuk melakukan pengabdian berupa sosialisasi, berupa dakwah terkait dengan putusan Muhammadiyah yang tertuang dalam Himpunan Putusan Tarjih ataupun dalam kitab atau buku HPT kepada warga Muhammadiyah di PCM Banguntapan, supaya warga Muhammadiyah di Banguntapan Selatan paham betul ya, bagaimana manhaj fikih Muhammadiyah terkait dengan fikih ibadah praktis berupa toharoh dan juga berupa sholat. Baik, bahagia.
Nah, apa target dan tujuan dari pelaksanaan program ini? Ada beberapa target dan tujuan pelaksanaannya. Yang pertama, kita berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif ya, tentang bagaimana teori dan juga praktek ibadah sehari-hari dari toharoh hingga fikih sholat ya, serta berbagai persoalan seputar masalah tersebut. Kemudian yang kedua, kita berupaya untuk meluruskan paham dan praktik ibadah praktis yang akan kita sesuaikan dengan himpunan putusan tarjih bagi masyarakat warga Muhammadiyah di PCM Banguntapan Selatan. Lalu yang ketiga, kita memberikan pelatihan ini dengan disertai praktek dan juga pembinaan secara langsung, sehingga diharapkan masyarakat itu mampu menyerap materi yang disampaikan oleh narasumber secara baik, dan kemudian mereka peserta pelatihan ini mampu mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan dalam kehidupan ataupun dalam ibadah sehari-hari mereka. Lalu yang keempat, ya, dengan dibagikannya buku pedoman tentang bagaimana ibadah praktis sesuai dengan HBT kepada para peserta pelatihan, diharapkan masyarakat pun kemudian memiliki sumber ataupun rujukan yang terpercaya sebagai dasar dalam mereka beramal ataupun menjalankan ibadah keseharian mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan pelatihan ibadah praktis sesuai dengan HBT ini, ya, kita pun menjelaskan kepada peserta tentang berbagai macam masalah-masalah yang sering dijadikan sebagai perdebatan ataupun perselisihan berkaitan dengan fikih ibadah, lalu kemudian memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap masalah-masalah yang sering dijadikan sebagai khilafiyah, lalu kita pun memberikan tips-tips bagaimana kita menyikapi berbagai perbedaan tersebut, sehingga kemudian masyarakat tidak kaget, tidak kemudian saling menyalahkan, dan tidak bingung tentunya ketika terjadi berbagai macam pendapat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian yang terakhir, dengan pelatihan ini kita pun berupaya untuk memberikan motivasi ya, dan juga pembinaan kepada warga masyarakat Muhammadiyah yang berkesinambungan, pembinaan kegiatan keagamaan yang berkesinambungan ya, dengan diawali dengan program pelatihan ini, dan harapannya nanti bisa dilanjutkan dengan beberapa pembinaan-pembinaan lain. Bapak Ibu yang berbahagia, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan beberapa metode ataupun tahapan pelaksanaan. Di antaranya, yang pertama yakni kita melakukan pengumpulan data. Kita mengambil ataupun mengumpulkan berbagai macam informasi awal ya, terkait dengan kondisi yang ada di pimpinan cabang Muhammadiyah Banguntapan Selatan, khususnya dari aspek keagamaan, bagaimana kemudian dakwahnya dan pembinaan jamaahnya di PCM Banguntapan Selatan tersebut, dengan kita lakukan observasi, kemudian wawancara baik kepada pengurus dan juga warga Muhammadiyah di sekitar Banguntapan Selatan, dan juga dokumentasi. Lalu kemudian langkah kedua, kita membuat materi. Materi kita buat dalam bentuk buku panduan yang kita sarikan dari buku HBT ya, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, kemudian dari buku Tanya Jawab Agama yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Lalu materi-materi tersebut ya kita buat PowerPoint, dan juga kita buat video presentasi ya, video tutorial tentang bagaimana praktek ibadah dari wudhu hingga sholat, baik sholat fardu, kemudian sholat sunnah, termasuk berbagai macam permasalahan yang ada di dalamnya. Kemudian
langkah ketiga, ya, kita melakukan pelatihan, yang mana pelatihan ini kita lakukan berawal dari penjelasan terkait dengan teori, ya, bagaimana fikih toharoh, ya, dari wudhu, kemudian mandi wajib sampai tayamum, lalu kemudian lanjut ke fikih sholat, baik sholat fardu, kemudian sholat sunnah, sholat jamak, qashar, dan berbagai macam permasalahan seputar fikih toharoh dan fikih sholat tersebut. Lalu di setiap pemberian materi, ya, kita berikan buku panduan kepada seluruh peserta, lalu kemudian saat presentasi narasumber pun menyampaikannya dalam bentuk PowerPoint yang ditayangkan ke peserta, dan juga di setiap materi-materi kita selipkan video-video terkait dengan praktek, dan kita narasumber juga menyampaikan dan mempraktekkan apa yang kita sampaikan berdasarkan materi-materi bahasan di fikih toharoh dan juga fikih sholat. Berikutnya, para Bapak Ibu sekalian, kita pun meminta kepada para peserta untuk praktek langsung. Untuk praktek langsung, kebetulan kita punya tim pengabdi seperti itu, dan tim pengabdi ini menjadi fasilitator untuk menilai, ya, untuk menilai sejauh mana praktek ibadah yang dilakukan oleh para peserta pelatihan, dan memberikan penilaian serta evaluasi, dan juga memberikan pembenaran ataupun meluruskan ketika tim mendapati ada peserta yang kurang tepat dalam mempraktekkan berbagai macam fikih yang ada di fikih toharoh dan juga fikih. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun hasil dan luaran dari pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah materi dalam bentuk PowerPoint, dan ini sudah kita sebarkan ke para peserta, kemudian buku panduan ibadah praktis sesuai dengan HPT, ini pun sudah kita serahkan ke peserta, kemudian video tutorial, videonya kita upload di link YouTube narasumber, ya, dan kemudian draft artikel ilmiah yang insya Allah akan diterbitkan di jurnal pengabdian masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, dan saran, ya, dari pengabdian masyarakat ini, pertama, masalah ibadah praktis seperti tohar dan sholat merupakan persoalan yang mendasar yang semestinya dipahami dengan baik oleh kaum muslimin termasuk para warga Muhammadiyah, namun kenyataannya masih banyak, ya, anggota masyarakat termasuk warga Muhammadiyah yang belum memahami secara menyeluruh, ya, seperti apa manhaj Muhammadiyah ataupun paham Muhammadiyah dalam masalah fikih, baik fikih toharoh maupun fikih sholat. Lalu dengan pelatihan ibadah praktis sesuai dengan HPT ini yang didasari penyampaian materi tersebut dengan dalil dan juga pendapat yang kuat di setiap bahasan, itu menjadikan masyarakat bisa menerima cara baik dan mampu menerapkan apa yang mereka dapatkan tersebut secara mudah dan praktis dalam kehidupan ibadah keseharian mereka. Berikutnya, dalam pelatihan ini, ya, masalah fikih ibadah kita jelaskan pula di dalamnya berbagai macam khilafiyah atau perbedaan pendapat, yang mana kita paparkan kenapa terjadi perbedaan pendapat, ada pendapat A, pendapat B, dalilnya seperti ini, yang berpendapat B dalilnya seperti ini, sehingga kemudian di sana para jamaah kemudian bisa memilah dan memilih secara cerdas mana yang pendapat yang lebih kuat, yang lebih rojih, yang perlu kita pegangi ataupun yang perlu kita ikuti, termasuk bagaimana fikih ikhtilaf, ya. Jadi kita berikan penjelasan kepada jamaah ataupun peserta pelatihan seperti apa sikap kita yang semestinya, ya, dalam menyikapi perbedaan dalam masalah fikih tersebut, supaya kita tidak terlalu fanatik dan tidak kebablasan pula, gitu, ya, toleransinya. Jadi ada batasan toleransi dalam masalah perbedaan furu'iyah tersebut. Nah, adapun saran
pelatihan ibadah praktis yang awalnya kita mulai dari bahas tentang masalah fikih ibadah, nanti mungkin bisa dikembangkan ke fikih-fikih yang lain, fikih jinayah, fikih janazah, fikih munakahat, fikih mawaris, dan fikih-fikih yang lainnya. Oke. Dan tentu fikih ataupun pelatihan ibadah praktis ini pun mungkin bisa dikembangkan di daerah-daerah lain, di PCM-PCM lain yang tentu mungkin terdapat fenomena yang serupa. Demikian Bapak Ibu presentasi yang bisa saya sampaikan. Di akhir kita akan memberikan sedikit foto-foto dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat yakni terkait dengan pelatihan ibadah praktis di PCM Bangunan Selatan ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya.